Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya membahas emiten punya teman-teman. Tapi sebelumnya kita bacakan komentar dulu ya. Baik, dari Bro Channel Martabak ya 2136, terima kasih. Dan terima kasih pula atas donatnya ya berupa super tank. Mudah-mudahan dikalikan 70 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada Bro Channel Martabak bersama keluarga di rumah. Semoga ditambahkan dengan kesehatan dan keberkahan dalam setiap usahanya, teman-teman. Baik, terima kasih sekali lagi ya, Bro Channel Martabak ya. Selama ini support channel update saham ID. Mudah-mudahan ada kebermanfaatan. Baik, dari Kuli Ebah Ganteng katanya. Humi katanya ya. Bismillah Humi. Humi udah masuk watchlist ya, tinggal dibahas aja. Mang juga sudah masuk watchlist, tinggal dibahas aja. Terus dari Bro Iyad Ahmad, izin ADCP kita cek. ADCP sudah tinggal dibahas aja bro, nanti kita bahas ya. Terus dari Muji Ajiantusias yang berapa? Alhamdulillah STRK, ini ada pernyataan dulu. Alhamdulillah STRK TP 218 target sangat terpenuhi. Terima kasih channel, sehat selalu buat apa. Amin. Makasih ya bro atas doanya dari Bro Hendro Trianto ya 4429. Makasih ya bro ya atas doanya. Dan ingat teman-teman, kebermanfaatan itu yang penting. Kalau sudah kebermanfaatan, nanti teman-teman manfaatin juga buat nanti teman-teman yang lain ya. Baik, ada komentar juga dari Sis Yulia Asahbani ya 9984 memberikan donate ya berupa super tank. Terima kasih atas super tanknya. Mudah-mudahan digantikan 70 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada Bro Sis Yulia ya, sorry. Dan ditambahkan dengan kelimpahan dan banyak rezeki dan semua yang didoakan mudah-mudahan berbalik kembali teman-teman, semuanya kebaikan tentang kebaikan ya, dengan berkomentar terima kasih katanya berkat channel ini psikologis trading jadi lebih tenang, lebih bijak antara buy or sell ya. Sehat selalu, amin. Semoga sis Yulia dalam keadaan sehat walafiat, jangan bosan-bosan. Makin berlimpah ya, amin amin. Makasih ya bro ya, makasih ya sis ya. Was dari Bro Adam ya. Was udah masuk belum Was? Ya belum masuk lagi. GTSI ya. Lagi nyangkut di berapa bro nyangkutnya? Akun Mobile Legend ya. Ada apa dengan MNC Group? Tren sekali di sesi 2 ya teman-teman ya. Saya tadi melihat luar biasa ya MNC ya. Dari Maju Macini ya. MHKI saya masih nunggu dijemput 244. Kapan nih bisa kejemput nyampe? Sudah lebih 12 bulan purnama. Jangan seperti Bang Toyib. Bang Toyib kurang 1 tahun, 4 tahun harusnya gitu. Tenang teman-teman, semua ada waktunya dan waktunya akan tiba teman-teman ya. Oke, dari Bro Reja Ahmadi ya hadir. Makasih ya bro selama ini mendukung channel ini terus ya. Terus dari Bro David ya, Agustinus 1593 laju sama laju. Lajunya belum dibahas. Med udah masuk juga ya, tinggal dibahas aja nanti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baham saham Atap udah masuk ya, Atap ya, tinggal dibahas aja. IUETF juga sudah mulai masuk. Baik teman-teman ya, untuk malam ini teman-teman ya, saya membahas khusus buat emiten teman-teman ya. Ini kesesuaian sudah mulai agak memenuhi teman-teman. Jadi untuk update emiten yang dibeli sama Foren atau net by Foren ya, mungkin besok malam teman-teman ya. Karena kan Jumat, Sabtu, Minggu libur, atau kan nanti pas di tengah-tengah hari lah teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa kejemput semuanya ya. Baik teman-teman, kita mulai dari ADCP dulu ya. ADCP. ADCP nanya. Dari Bro Iyad Ahmad ya, ADCP katanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya bahas ADCP. Terima kasih katanya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon analisa ADCP apakah posisi masih uptrend? Terima kasih, sehat selalu dan mendapatkan keberkahan. Amin. Makasih ya Bro Iyad ya atas komentarnya. Dan akan kita bahas ADCP ya. Nah ini dari Bro Channel Martabak ya. Kita baca komentar sebentar ya. Soalnya ngebahas ADCP juga nih. ACDP apa ACDP ya? ACDP ya. ACDP ya betul ya. Nggak ada ACDP bro. Ada juga ADCP ya.
Jadi kebalik mungkin ADCP ya kali ya, ADCP ya. ADCP ini kita baca sebentar ya. Sore hadir lagi kereta sore ini menuju Bogor, camping 4 hari 3 malam. Mantap ini. Luar biasa ya ini, stamina pasti luar biasa ini. Dengan hati senang dan bisa dapat barang NPGP dan TOL ya, lumayan dapat beberapa tik. Dan hati senang juga saham kios belum TP, belum mencapai target. Tadi sempat naik ke 93, kirain bisa naik sampai ke 108 malah shadow. Tolong bahas saham ACDP, 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 ACDP kan nggak ada. Mungkin ini teman-teman ya, ADCP kali ya, ADCP ya. Jadi sekalian nanti bahas sama Bro Iyad Ahmad ya, ADCP ya sekalian. Ada bekas untuk belum masuk, udah bagus belum untuk masuk. Dan kios ada apa tiba-tiba lari kencang katanya, tiba-tiba turun. Terima kasih. Oke teman-teman ya, mungkin ADCP kali ya sama kios ya. Banyak yang nanyain kios ya teman-teman ya. Nanti kita bahas juga kios ya. Oke teman-teman ya, ADCP katanya ya. Nah ADCP teman-teman ya, target saya sudah dicapai dengan baik di sini teman-teman ya. Saya bikin target saya selesaikan dulu ya. Tercapai. Nah sudah tercapai, saya bisa menghapusnya teman kalau tercapai ya. Kita kasih tanda penurunan dulu teman ADCP ya. Di area mana? Nah area sini teman ya, 57. Kita kasih warna merah, orange sama di sini. Oh kalau ini bukan nih, ini bukan tanda penurunan teman-teman, tapi di sini tanda penurunannya. Nanti targetnya kemana? Saya punya di angka 79 teman-teman ya. ADCP punya di itu ADCP, ADCP CP ya. Nah emiten ini emiten yang di up duluan 92 sampai ke level 121 teman-teman ya. Kita cek di sini apakah betul, apakah ini emiten yang dilongsorkan teman-teman ya. Kita cek. Nah ini kita harus tahu dulu teman-teman ya, dia punya apa dulu. Oh emiten ini emiten yang dilongsorkan teman-teman, dia sudah masuk sini belum? Udah kan ya, udah masuk ya emiten yang dilongsorkan kan ini. Kita dulu teman-teman ya, saya cek sampai santai aja teman-teman. Oh ya emiten yang dilongsorkan teman-teman ya, saya suka 29 2407 tahun berapa? 06 water 2 nih. Kita hapus dulu ya ini emiten yang dilongsorkan nih, biar nggak apa namanya emiten yang di downtrend kan. Nah gitu teman-teman ya, sejak tahun berapa ini, tahun berapa ini, 2022 ya, berarti ini masuk tahun sejak tahun 2022 belum kembali. Nah teman-teman ya, biar saya mengingat terus teman-teman, ini kalau saya suka lupa teman-teman ya, karena banyak emiten yang dibahas ya. Oke teman-teman, kalau sudah tercatat di sini enak teman-teman ya, ngebahasnya pun enak. Baik, kita bahas teman-teman ya ADCP. Jadi kalau si ADCP ini turun teman-teman, turun seperti ini gitu ya, dia tidak bisa melintasi 57, cenderung ditahan kurang daripada 6, kurang daripada berapa nih, 58 ya, kurang daripada 58, mungkin di angka 60 teman-teman. Yang penting dia menyisakan dikit aja teman, candle hijaunya cenderung dia akan uptrend kembali teman-teman, karena melihat posisi MA10, MA20 sama MA200 sudah mulai di bawah banget ya. Ini emiten 50-an, suatu saat dia juga akan ke 50 kembali. Tetapi di sisi lain yang saya bilang ini teman-teman, bahwa si emiten ini didowntrendkan, artinya dia akan kembali ke harga listingnya ya, 22, 23, 24, 25 harusnya sih tahun ini gitu kan. Maksimal sih sebenarnya 3 tahun teman-teman, cuman mungkin si market makernya lupa kali ya. Nah ini 15 adalah milik fundamental, mungkin fundamentalnya tidak baik ya, akhirnya ya udahlah kita gerak aja. Nah bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Ini sudah berjalan sekitar seperempatnya teman-teman ya. Nanti target berikutnya ada di harga setengah, antara setengah ya di level 73. Lalu ke harga tengah di angka 86,
nanti seperempat harga atap teman-teman ya, di angka 105 dan nanti endingnya di harga atap teman-teman ya. Nanti target selanjutnya setelah ini tercapai target di sini 78. Nah, inilah target berikutnya 78 teman-teman ya. Target tanggal berapa sih? 04, 06. Nah, nanti teman-teman bisa ngecek dari tanggal ini aja. Kalau ini kapan dicatatnya katanya itu, tinggal cek aja teman-teman ya. 04, 09, 25 tinggal klik aja di pencarian di YouTube saya pasti ketemu teman-teman ya. Oke, di sini saya tidak punya tanda kenaikan lagi selain ini si kepala kembar. Si kepala kembar memang suka ada penurunan, makanya dia kalau ditahan teman-teman di angka 60-an cenderung bagus. Nah, tapi walaupun diturunkan ke level sini pun masih aman. Kalau amannya iya aman teman-teman. Tapi kalau ingin bagus, dia harus ditahan, jangan lepas daripada kanal panjang ini. Cenderung harus disisain dikit aja teman. Cenderung dia akan uptrendnya lebih cepat gitu kan. Ketimbang dia harus ke sini dulu gitu kan. Walaupun bagus ke sini untuk menutup gapnya gitu kan. Tapi alangkah baiknya kalau dia emang walaupun turun ke angka 60 itu akan lebih baik lagi. Terus ini juga MA10, MA20 menghadap ke atas, si bandar lokal masih ada di dalam. Perhatikan nih bandar lokal masih ada di dalam. Poren kemarin keluar tanggal 3 September, tapi per hari ini dia ngambil. Per hari ini dia ngambil teman-teman ya. Kita cek untuk Poren. Ada YP ngambil 2000 teman-teman. Kalau kemarin siapa yang ngambil kemarin? Si AK ya 36. 336 lot kecil amat ya si Aceh kapan ngambil di sini ya. Sambil jualan, yang jualan si DR gitu kan. YU sama YP keluar. Oh, YU sama YP keluar berarti si YP sudah mengambil lagi teman-teman ya. Broker YP sudah mengambil lagi, udah bagus nih teman-teman ya. Berarti YP juga lumayan lah teman-teman. Soal si YU-nya kosong, si AK-nya keluar, YP ngambil. Artinya di sini masih dipertahankan walaupun cuma sedikit, cuma 2000 lot ya teman-teman ya. Ya lihat juga bisa 2000 lot teman-teman ya. Tapi yang paling bagus itu bandar lokalnya masih berada di atas. Walaupun per hari ini dia keluar teman-teman ya, tetapi bandar lokal masih ada di dalam. Perhatikan di sini nih. Ini bandar lokalnya masih ada di dalam ya. Di sini ada si AO bagus teman-teman, DH juga bagus, Ajat sama si AG juga ada masuk di sini. Walaupun YP sama si HD keluar sebagai ada retail juga, ada bandar juga untuk YP cenderung keluar, berarti betul si YP adalah salah satu broker untuk bandarnya, bandar lokalnya di ADCP. Dan ini ada si HD juga teman keluar. Tapi kalau secara pungutan masih banyak mungutnya daripada pengeluarannya. Kalau kita cek untuk 1 menitan, posisinya apakah bisa ke atas teman-teman ya. Nah, si harga sudah mulai di tengah teman-teman ya. Si harga sudah mulai di tengah, tapi MA200 lagi menuju ke bawah dulu. Ini 15 menitan lagi menuju ke bawah dulu teman-teman, hati-hati dulu ya. Mungkin nunggu beberapa menit dulu teman-teman, nanti kalau ini lagi menuju ke bawah juga sama teman-teman untuk 1 jaman. Untuk 4 jaman masih menuju ke bawah dan ditahan di MA200-nya. Dan untuk hariannya masih berada ditahan teman-teman, atau ditahan belum nyampe ke harga supportnya. Nah, artinya masih ada peluang bisa di up ya. Apalagi kalau kita melihat tanda si bandar lokalnya nih. Nah, biasanya waktu ini ke sini naik nih bandar lokal yang mengusahakan sama si Poren. Tetapi ketika yang kedua naik ini si bandar lokal masih ngusahain tapi Poren keluar. Tapi si Poren sudah boleh ngambil lagi ketika dia koreksi. Oke, target selanjutnya di 78, hati-hati area 57 walaupun masih aman, dan paling bagus itu kalau dia turun ke angka 60 itu akan lebih baik lagi ya. Kenapa lebih baik di sini? Berarti kan dia cenderung akan up-nya lebih cepat teman-teman ya. Terus untuk targetnya, kalau teman-teman yang nyangkut di atap pun masih bisa kejemput teman-teman. Kenapa? Karena saya menarikkan ke angka yang paling atapnya teman-teman. Ini target utama di harga atap. Karena MPT ini yang didowntrendkan. Saya meneliti MPT yang didowntrendkan, dan sekarang sudah mulai tahun ini sudah mulai ada yang kejemput, mulai ada kejemput teman-teman. Dan yang belum kejemput di tahun 2024 ke bawah ya. Udah mulai kejemput tahun ini teman-teman. Masih ada Agustus, September, Oktober, November ya. Oktober, November, Desember masih ada 3 bulan lagi. Saya pikir bisa lah teman-teman ya. Kadang-kadang untuk kenaikan hanya butuh 1 bulan, 1 minggu juga cepat teman-teman. Beda dengan penurunan ya. Nurun terus sampai 1 tahun, 2 tahun. Tapi kalau untuk naik ya, cuma beberapa bulan aja bisa, atau beberapa minggu, beberapa hari juga sudah mulai kelar gitu kan. Udah ini kan tinggal kalau pingin dia naik gitu, tinggal beberapa hari doang juga sudah kelar teman. Makanya berbahagialah orang-orang yang berlaku sabar teman-teman ya. Nanti ke depannya teman-teman ya, ini kan MTN 50-an ya. Suatu saat akan ke 50, nanti ngambil setelah dia smart money sudah berkumpul dengan baik dan banyak. Jadi teman-teman tidak terlalu lama ngambilnya ya. Lebih baik ketika sudah ada isian teman-teman sudah mulai ngambil di situ aja.
Ya teman-teman, ADCP seperti itu ya, masih ada peluang ke harga atap malahan teman-teman ya, bukan ke harga sini teman-teman, kan harga sini itu masih rendah, 79 itu masih rendah ya. Masih di bawah harga tengah ke bawah. Artinya teman-teman walaupun nyangkut kemarin di level 69 itu masih bisa kejemput teman-teman ya. Oke. Untuk ADCP seperti itu ya. Lanjut ada kios teman-teman, kita cek kios. Kios. Pertanyaannya kios belum TP katanya ya. Dan kios ada apa tiba-tiba lari kencang ya. Tiba-tiba turun. Terima kasih. Tapi itulah teman-teman ya, kalau saham-saham yang seperti ini teman-teman, ketika turun pun ya bisa kencang sekencang-kencangnya gitu kan. Tapi yang sekarang masih dibatasi 15%, masih enak ya. Padahal pinginnya saya itu disimetriskan lagi gitu. Ini belum dicabut teman-teman ya. Posisi emang si kaos ini emit yang di up duluan ya. Jadi targetnya jangan jauh-jauh ke harga murahnya, juga ada sekitar 500-an gitu. Jadi jangan ke harga murahnya lah teman-teman ya. Di atas sedikit lah teman-teman dari harga sekarang gitu kan. Ya mungkin bisa di harga 117 ataupun nanti setengahnya dulu di sini nih 235 teman-teman. Kalau kita lihat dari sini pungutannya teman-teman ya. Kalau ditanyakan kenapa katanya lari kencang teman-teman ya. Ini sebenarnya masih posisi uptrend ya. Kemarin ada kejadian kan kios di sini teman-teman di angka di tanggal 1 September ya. Nah, yang suka saya bilang teman-teman bahwa si kios ini adalah punya yang namanya target market maker atau di sini. Ini market maker. Karena waktu di sini kompak semuanya kan open gap bawah, terus di up sama-sama di up teman-teman. Nah, ini akan menjadi PR nanti ke depannya. Seperti hanya tanggal 8, tanggal 9. Ada beberapa emiten yang sudah sampai ke situ lagi dan ada yang belum. Yang belum itu lagi berusaha dikit-dikit untuk sampai teman-teman ya. Tapi yang sudah mulai turun menyentuh M8 tanggal 8 tanggal 9 April, cenderung mereka sudah mulai up teman-teman ya. Karena dia udah menutup istilahnya gap yang dikerjakan sama market maker gitu teman-teman ya. Nah, ini pun nanti ke depannya seperti itu. Tapi jangan khawatir, perhatikan MA10 sama MA20. Ini secara TA dulu ya. MA10 sama MA20 berada menuju ke atas, teman-teman ya. Apalagi MA200 ini posisi uptrend. Dan sampai saat ini belum ada yang dilewati lagi ya untuk tanda penurunan di angka 78 dan dia meninggalkan ke tanda penurunan di level sini nih. Apabila tanda penurunan tidak dilewati, hanya disentuh aja atau dijebol sama shadow aja, cenderung masih up, masih bagus teman-teman. Ini juga masih bagus teman-teman ya. Secara MA masih posisi bagus karena masih bertahan di atas MA 20 si harga teman-teman ya. Nah, juga di sini ada tanda kenaikan tanda kenaikan 1 2 nih. Ini tanda penurunan 1, tanda kenaikan 1. Nah, ini tanda kenaikan juga. Saya ngambil yang atasnya aja biar nanti langsung ketutup gapnya. Nah, seperti saya yang kemarin teman-teman, apabila dia ada ketidakmampuan menembus teman-teman area 91, hati-hati dia akan turun kembali untuk mengambil tenaga lagi. Bisa jadi dia turun kembali untuk menutup gap ke angka 78 ataupun turun ke 82 dulu. Nanti paling bawah itu di sini teman-teman. 70 itu paling bawahnya untuk sementara ketika uptrend ya. Karena untuk menutup yang ini ya, mudah-mudahan tidak terjadi penutupan hari ini. Tapi mudah-mudahan tahan sampai sini aja. Ya paling paling banternya 78. Tetapi kalau dia turun sampai level sini akan lebih bagus lagi. Kenapa? Dia cenderung bertahan di candle yang hijau ini teman-teman ya. Kalau candle hijau ini ditahan, teman-teman cenderung dia tidak melewatinya sampai menutup gapnya, cenderung dia akan up lebih bagus lagi teman-teman ya. Nanti targetnya ke 90 dengan body ya. Tik 1 teman 91 berarti kan. Nah, kalau sudah melihat tik 1 dari harga 90 cenderung dia akan up bisa menuju 1008 ya. Targetnya 108 teman-teman untuk si kios ini ya. Nah, untuk si bana lokalnya sementara lagi jualan dulu nih teman-teman, bana lokal lagi jualan dulu nih. Perhatikan di sini. Kita lihat bana lokal ada si GR teman-teman ngejual sampai 1 miliar. Nah, di sini tapi ada si YB sama si BQ nih teman-teman, sama si YJ yang sudah mulai masuk nih. Ada broker bagus juga yang masuk. Selain dari teman-teman kita, ternyata ada BQ sama si YB yang masuk. Di Poren bagaimana, sama teman-teman jualan juga nih beberapa hari ini. Jadi dia lagi nunggu koreksian dulu teman-teman ya. Bila mana koreksinya atas area sini aja teman-teman, cenderung dia bagus. Kenapa bagus? Berarti mereka jual di atas untuk pungut lagi di harga atas. Beda halnya ketika dia nurunin sambil turunin ke sini bawah. Cenderung khawatir teman-teman banyak yang naruh sebelah kiri. Makanya ketika nanti teman-teman beli saham jangan naruh sebelah kiri deh. Gitu kan, takutnya kebanyakan dihajar sama bandar teman-teman ya. Dihajar sama bapak enak kan, dia bikin duit gitu kan, yang makan nggak ada ya udah tinggal dihajar sama yang kiri. Yang nunggu yang average sebelah kiri cenderung langsung dihajar langsung dapat barang teman-teman ya.
teman-teman kita dapat barang, dia dapat duit gitu kan. Tapi kalau dari segi pungutan memang betul bandar lokal masih ada di dalam teman-teman ya. Cuman yang saya khawatir itu hati-hati aja kalau sudah jebol area 69. Kalau hanya disentuh aja bagus karena dia akan menjemput PR-nya. Oke teman-teman, untuk kios ya seperti itu ya. Jadi masih ada potensi kenaikan karena si bandar lokal pun belum keluar semuanya, bandar foreign pun belum keluar semuanya teman-teman ya. Kita cek untuk 1 menitan ya. Nah dia cenderung ditahan di MA 200 ya teman-teman ya. Ya sudah mulai bagus teman-teman 1 menitan ini. Si harga sudah mulai berada di atas candle ya. Sorry, si harga sudah berada di atas MA 10 sama MA 20 teman. Sorry. Untuk 15 menitan juga sama teman-teman ya. Masih ditahan di MA 10 sama masih ditahan MA 200 sama MA 10-nya ya, masih berada di posisi tahanannya 1 jaman. 1 jaman juga sama teman-teman, masih berusaha ditahan ya di MA 10 sama MA 20. MA 20 mana MA 200 nya? Nggak kelihatan. Oh di bawah berarti posisi 1 jaman pun masih posisi uptrend. Karena kita lihat 1 harian dalam posisi uptrend juga teman-teman ya. Karena si MA masih ditahan di MA 20-nya teman-teman. Cenderung ketika dia turun menyentuh MA 20 langsung mantul lagi kan. Nah ini kan kejadian dari dari market maker tanggal 1 tanggal 2-nya teman-teman. Ini tanggal 29 demo ya. Ini tanggal 1 kan, ini kerjaan market maker ini teman-teman. Market maker besar ini teman-teman, bukan market maker kecil karena dia bisa menggerakkan seperti ini semuanya. Itu berarti yang gerak itu market maker. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kalau dia di posisinya emang masih posisi uptrend. Cuman dia itu bilang ya, saya bilang hati-hati aja kalau dia sudah mulai jebol area 69. Ini emiten yang istilahnya di harga 50, suatu saat dia akan ke 50. Nah, targetnya jangan jauh-jauh ya. Mungkin bisa ke angka 108 ataupun nanti ke harga murah selama 1 tahunan. Kalau lihat dari 10 tahun ya murah banget ini teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk kios ya. Bandar lokal sama sebenarnya masih ada, walaupun dia udah lagi pembuangan teman-teman, tapi masih ada di dalam, tenang aja. Lanjut ada TLKM. TLKM nggak jadi itu teman-teman ya. Nggak jadi apa namanya? Nggak jadi dia itu RUPS teman-teman ya. TLKM bagaimana ya? Sudah biasa masuk ke top itu ya, net buy ya. Sekarang enggak nih, nggak masuk nih untuk 5 besarnya gitu ya. Oke, TLKM juga kena imbas ya kemarin ya. Tanda penurunan sudah mulai dilewati 1, 2 teman-teman ya. Tapi tenang aja. Tanda penurunan level 2 dia ngasih tanda kenaikan lagi. Nah, gap 3260 teman itu gapnya ya. Artinya akan kejebak di situ. Wajar kalau mereka jualan dulu teman-teman ya. Ini harga harga untuk penurunannya 3060 teman-teman ya. Ini kondisinya sudah dead cross tapi dia ada di up dikit teman-teman ya. Ini tanda kenaikan juga ada 1 di sini. Nah, ini tanda kenaikan di angka 3200 ya. Itu area kenaikan juga. Jadi lebih banyak tanda kenaikan lebih enak teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang punya yang di atas santai aja walaupun tidak di average dia akan kembali lagi. Kenapa? Bandar foreign dan lokal itu masih banyak barang. Bahkan per hari ini aja 27,5 miliar masuk teman-teman, masuk lagi ya untuk memaaf harga cuma berapa tik doang gitu kan. Bila mana dia lewat teman-teman ke level sini, ini sebenarnya masih aman ya. Kenapa masih aman nih? Ini kan ada candle yang agak panjang dikit teman-teman ya. Kemarin dia menyentuh untuk menutup gapnya di angka 3170. Nah sekarang turun lagi, tetapi ditahan di sini di candle kembar ini. Sorry, ditahan di candle yang agak tinggi dikit ini. Ya, ini harusnya nih candlenya tinggi nih dem gitu. Jadi pas dia turun pun ya saja tidak mau lebih cenderung aman gitu ya. Cuman apa daya lah, market maker punya kuasa teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau masih aman di sini teman. Kenapa masih ditahan di candle yang agak panjang dikit ini? Lumayan lah teman-teman, banyak yang nahan di sini. Maka ke tanggal 1 September kan dia ikut market maker juga, cuman sudah ikut tutup udah bagus. Jadi TLKM ini sudah tidak punya PR market makernya. Ya, udah bagus di sini teman-teman. Hanya punya PR biasa aja gitu kan mungkin untuk masa depannya. Oke, kalau yang baru mau masuk teman-teman ya, teman-teman biarkan dulu dia masuk dulu ke MA 10-nya. Biarkan dia masuk ke MA 10-nya dulu. Biarkan si candlenya berada di atas MA 10 ya. Soalnya posisi masih posisi dead cross. Saya pikir dia kalau saya ya kalau lebih baik lagi. Kalau mau ngambil tunggu sampai teman-teman masuk lagi ke realnya yaitu MA 10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Target masih sama TLKM ini teman-teman ya.
Kalau penurunan sama kenaikan sebuah saham itu harusnya teman-teman cermati dengan baik bahwa itu adalah sebuah koreksi biasa, teman-teman ya. Setiap kenaikan harus diiringi dengan koreksian. Kalau tidak begitu tidak ada seninya, teman-teman ya. TLKM harus bisa ngebreak area 3.310 lebih dikit aja teman ya. Itu akan cenderung dia akan up karena sudah melewati dua tanda kenaikan. Artinya sudah mulai melebihi harga sebelumnya gitu kan. Apalagi sudah mulai menutup 3270 ya untuk menutup gapnya. Dan apabila dia masih tidak kuat untuk menuju ke angka 3260, hanya cenderung sama shadow teman-teman, dia akan turun ke bawah kembali. Yang penting dia tidak jebol 3060. Itu masih posisi aman banget ya. Yang tadi saya bilang itu ditahan di candle yang ini teman-teman ya. Jangan sampai dia lepas daripada 2960 gitu ya. Tapi saya pikir sih ini Telkom aman-aman aja teman. Kalau kita lihat dari sini emang biasa teman, naik koreksi itu wajar. Targetnya ke harga tengah dulu ya 3.510. Kalau saya di angka 3.720 ya, itu kalau nggak sini nih 3.400 silahkan teman-teman ya. Kan di sini kosong, teman, tidak ada tanda kenaikan, maka teman-teman nanti akan ikutin candle selanjutnya aja gitu kan. Tapi dari saya 3470 ada target kenaikannya teman-teman ya. Sampai ke level mana nih? 4.000 teman-teman ya. Saya punya target si Telkom ini ke 4.000 teman-teman. Apakah bisa ke sini? Saya pikir bisa teman. 4.000 sangat mudah lah buatnya semua buat si Telkom ya. Jadi Telkom walaupun ada penurunan dan koreksi lumayan teman-teman ya, tetapi pungutan bandar lokal sama Siporannya tidak bergeming, makan per hari ini pun bandar lokal sama Siporan cenderung akumulasi. Dan Smart Money berkumpul dengan baik. Artinya dukungan dari tiga pihak, bandar lokal, bandar poren sama Smart Money mendukung untuk bisa di-up teman-teman ya. Bahkan BK sebagai poren teman-teman sudah masuk ke domestik teman-teman ya. Kita cek untuk korennya bagus lagi si BB YU ini broker yang suka memaaf harga teman-teman ya. BB YU AK ini broker yang bagus, JP nih teman-teman ya. Beda halnya dengan si BK. Ikut kan tiba-tiba dia longsorkan, dia naikin diri aja pakai shadow teman-teman ya. Kelakuannya emang si BK begitu teman-teman ya. Oke teman-teman, Telkom ya masih posisi uptrend berdasarkan MA 200-nya, tetapi harus lagi koreksi dulu. Kalau yang baru mau ngambil tunggu sampai betul-betul dia masuk dulu ke MA 10-nya ya. Tapi kalau yang masih punya harga di atas, teman santai aja, jangan average, santai aja, dia pasti kembali kok teman-teman ya. Karena satu dia meninggalkan gap, satu pungutannya sangat luar biasa. Tidak mungkin dia jualan istilahnya signifikan kalau cuma segini doang ya, harus diangkat lebih tinggi lagi. Dia nggak jual ketika terendah itu, dia cenderung kekejar untuk jualannya. Lanjut ada BBTN teman-teman ya, BBTN ya. BBTN dari siapa nih? Oh sorry bro ya, baru dibahas ya. Dari Randy Boom 2592 ya. Bahas BBTN, Blocksum, akumulasi, distribusi hingga potensi kenaikan. Sama ya, potensi kenaikan. Ini potensi kenaikan, izin BBTN Blocksum, akumulasi, distribusi hingga kenaikan. Sama ya. Mohon maaf ya bro, mendingan nggak apa-apa teman-teman komentar seperti ini gitu ya. Takutnya saya lupa juga teman-teman ya, BBTN. Kalau kelewat sih enggak teman-teman ya, mungkin kegeser-geser aja gitu. Ya teman-teman, BBTN ya. Broksumnya katanya. Kita lihat dulu broksumnya teman-teman ya. Perhatikan teman-teman ya. Ini emiten lagi ada pembuangan daripada bandar poren tapi tidak terlalu banyak. Perhatikan pengambilan di sini. Hijaunya banyak, buangannya ada, tapi tidak terlalu banyak. Perhatikan di sini. Memang kebiasaan BBTN seperti ini untuk broker porennya, ngambil keluar, ngambil keluar, ngambil keluar. Nanti ngambil lagi teman-teman ya. Nah, seperti itu karena kebiasaan seperti itu. Karena poren itu bukan seorang investor, teman-teman ya. Mereka itu penjual sejati. Di sini terlihat jelas JP YUDX yang keluar, yang paling banyak JP sama YU untuk hari ini. Tetapi EP sama CBK sudah mulai masuk walaupun sedikit. Domestik, ada pungutan domestik teman-teman, ada NIX, LG, bagus LG masuk ya. Ada teman kita, ada GR juga masuk, MG juga masuk teman-teman ya. Walaupun si CC sama si DR ngebuang sama si K, terutama si DR sama si K ngebuang nggak jadi masalah. JPU ngebuang juga nggak masalah karena cenderung lotnya kecil ya. Dibanding dengan si NI, LG, teman. Kalau NI ini suka menjadikan poren juga, suka jadi bandar juga teman-teman untuk lokalnya. Karena setiap saya lihat broker NI ini suka ngambil emiten-emiten yang FCA teman-teman ya. FCA ya, dia kelas 50 ke bawah. FCA 50 itu dan cenderung pungutannya keren teman-teman. Kalau NI sekarang sudah punya pos masing-masing teman-teman ya.
Tapi secara penguatan bagus teman-teman. Perhatikan pada forex lokal itu terus aja ngambil. Jadi dia ngikutin candle. Candle naik ikut naik, candle turun ikut turun. Jadi kalau ada kenaikan berarti si barang lokal lagi akumulasi teman-teman ya. Perhatikan untuk tanda penurunan wajar dia turun ke sini karena ini kan terjadi ketika dia penurunan market maker ya. Bahkan dia kalau turunan ke lebih sini lagi akan lebih bagus lagi. Kenapa dia akan menutup kerjaan market maker teman-teman ya. Posisi masih uptrend, perhatikan EMA 220-nya masih menuju ke atas walaupun si candle berada di EMA 10. Tapi posisi uptrend. Tanda kenaikan saya bikin lagi di level 1305 teman, itu tanda kenaikannya. Nanti target di angka 1410. Apabila dia tidak bisa melewati 1320 dengan body ya, cenderung dia akan turun lagi ke bawah kemana? Ke arah sini teman-teman. Ke arah MA20 lagi. Tapi kalau jebol MA20 dan dia menutup sini teman-teman ya, cenderung tutup, baik mau pakai candle hijau, candle merah nggak jadi masalah. Yang penting ketutup aja teman-teman. 1220-nya cenderung dia akan uptrend apabila dia tidak jatuh ya. Kalau jatuh ya teman-teman harus bersabar dulu, biarkan dia masuk ke EMA 10-nya dulu. Bagi teman-teman yang baru mau masuk, tunggu sampai betul-betul si EMA 10-nya berada di bawah candle dan menuju ke atas ya. Dia harus bisa ngebreak area 1350 kalau ingin up lebih tinggi lagi untuk mencapai targetnya tentunya teman-teman ya. Jadi nanti patokan di sini teman-teman ya. Ini kan belum dihapus sama saya sengaja nih. Nanti kalau sudah kejemput baru teman-teman ya. Ini harus bisa ngebreak jam dikit aja teman-teman ya ke angka 1360 aja. Walaupun dia turun ke bawah lagi teman-teman. Selagi dia tidak bisa melebihi area ini teman-teman 1220 cenderung ditahan dikit contoh di sini gitu. Udah naik break nih harus turun lagi tapi tidak bisa lewat sini. Itu masih uptrend karena masih saya pikir MA10 MA20-nya masih berada di bawah candle teman. Kalau EMA 10-nya mungkin lagi diacak-acak gitu kan. Tapi yang saya khawatirkan ini MA 200-nya teman-teman ya. Dia tidak ada berusaha untuk dibelokkan. Makanya dia harus cepat-cepat dia break teman-teman ke area 1410. Kalau dia tidak break masih cenderung akan turun ke bawah. Masih terusan-terusan tidak di break teman-teman ya. Makanya ini harus perlu di break biar MA 20-nya itu MA 200-nya itu berada di tengah, minimal ke tengah dia teman-teman ya. Kenapa ini potensi penurunan masih ada? Karena potensi penurunan itu kenapa? Perhatikan EMA 200 masih menuju ke bawah ya. Tetapi ya harus ngebreak dulu kalau ke area targetnya. Mungkin dia akan di-up lebih sedikit agak lurus aja teman-teman. Itu akan lebih baik ya. Lihat perhatikan teman-teman ya, Banner Point cenderung bagus teman-teman. Penguatannya Banner Point bagus di sini nih. Jadi pembuangan sama pengambilan lebih banyak pengambilan. Apalagi per hari ini Smart Money sudah mulai ngambil nih ya. Nah, tinggal tunggu aja Smart Money yang tinggi teman-teman. Maka akan terjadi kenaikan. Ini posisi masih uptrend ya, posisi masih uptrend karena saya melihat MA20 lagi menuju ke atas. Kita lihat BBTN posisi di mana. BBTN. Ya, posisi masih di tengah ke bawah, murah, teman-teman ya. Masih posisi murah, dia mantul dari harga, nih supportnya nih. Support dari mantul. Perhatikan ketika dia mau nge-up ya, teman-teman. Pasti selepas support dia up, teman-teman. Itu sejarahnya. Ingat, saham itu punya akan kembali kepada harga sejarahnya. Asal, nah itunya asalnya teman-teman. Asal EPT-nya ngurusin, teman-teman ya, akannya keluar dengan baik ya. Equity-nya tidak negatif, teman-teman. Tokohnya tidak bermasalah. Ya, tokoh itu manajemennya tidak bermasalah secara hukum masih oke. Market maker pasti ngangkat, apalagi sekelas BBTN gitu ya. Pasti di-up, teman. Tenang aja, pasti di-up ya. Karena kalaupun istilah diturunkan ya mereka juga akan menguat lagi harga lebih bawah lagi gitu kan. Udah ini kan diturunin, naikin lagi di sini kan. Diturunin lagi, naikin lagi. Ini barang lokalnya semakin ngambil semakin bagus teman. Perhatikan di barang lokalnya ya. Biasanya dia ngikutin candle tapi sekarang mempertahankan diri untuk tidak keluar daripada area sini teman-teman ya. Area 1215 kan sini ada candle tebal sini nih, tebal tinggi ya. Dia berusaha ditahan di candle yang keduanya dulu. Maka bila jebol jangan sampai jebol area sini. Maka kalau dia turun ke level sini masih bagus teman ini. Oh ini belum dihapus teman-teman ya. Kita pindahkan kemana ini di sini nih. Nah kita ganti itunya apa namanya? Kita ganti warna orange ya. Karena ini penurunan ya. Nah, selagi dia ditahan di level sini masih aman banget sebenarnya teman-teman. Walaupun turun masih aman banget. Yang penting dia tidak dijebolkan lebih daripada ini nih 1110. Artinya dia sudah jebol MA 200 dan jebol juga candle yang ini teman-teman. Tapi kalau menurut saya ini masih posisi baik. Kenapa masih posisi murah kok teman-teman? Bahkan targetnya bisa ke harga tengah. Tapi jangan ke tengah-tengah dulu ya.
Nah, di sini aja seperempatnya di angka 1582 itu targetnya. Kalau isian masih keren, teman-teman, isian masih keren ya. Target saya ke level 1410 dulu, teman-teman ya. Tentunya dia harus bisa melewati 1335, teman-teman ya. Oke, teman-teman, beres ya. Jadi untuk broker summary-nya ternyata Poland masih ada di dalam. Perhatikan sini nih. Kita cek deh 28 Agustus ya. Perhatikan sini. Ya, tidak semuanya harus dicek, dari sini aja nih. Ini untuk Poland ya. Kita cek Poland dulu. KZ ngambil 27,5 miliar. Perhatikan pengeluarannya. Sedikit kan? Artinya cenderung akumulasi. Net akum ya. AK ngambil 2 miliar. Ini broker bagus KZ, AK broker bagus. Kita cek untuk lokal tanggal sama ya, tanggal 28 sini nih. Lokal akumulasi. Kalau kita ke sini bisa teman-teman, silahkan aja nih. Ya. Saya ngecek yang terdekatnya dulu. Jangan cenderung akumulasi. Perhatikan di sini akumulasi terus ya. Kita cek yang paling dekatnya dulu di tanggal 28 sama kita lihat foreign. Domestik ya. BBODAK ini broker yang saya suka. BB teman-teman ya. AO teman-teman saya suka dengan broker ini. Untuk lokalnya cenderung dia suka memakan harga. Dia apalagi si AO teman ya. Saya tahu si AO ya. Mungkin kalau si BB suka istilahnya tarik ulur ya, naik turun. Tapi kalau si AO teman-teman ya. Si AO itu kalau sudah naikin terus rally teman-teman dia itu ya. Saya suka dengan si AO seperti itu teman-teman ya. Saya pernah soalnya di saham RALS itu, kalau teman-teman pernah cerita saya di saham RALS itu ya. Saya melihat pergerakan AO itu luar biasa. Dia turun koreksi aja dia masih ngambil. Bayangin aja koreksinya aja masih ngambil si AO itu waktu itu ya. Nah, sekarang makanya saya deh langsung tandain AO berarti bagus. Di bandar lokal dia bagus. Asal dia yang memimpin, teman-teman, itu bedanya. Asal dia yang memimpin. Nah, BB juga sama teman-teman, asal BB yang memimpin saya pikir dia akan up teman-teman ya. Ini apalagi harga tengah ke bawah cenderung murah. Emang dia beberapa tahun ini dijual dari tahun 2000 berapa nih? Tahun 2019 ya cenderung dijual di harga tengah ke bawah. Selama 10 tahunan jadi targetnya jangan ke harga tengah. Makanya step-nya 1600 1500 lah teman-teman ya. Cocok gitu teman-teman untuk BPTN ya. Lumayan kan 300 poin atau enggak 250 poin gitu kan. Oke sip ya, BPTN seperti itu. Ada Bata teman-teman ya. Dari teman Bata. Semuanya udah dikasih tanda lep kan. Bata. Dari Bro Calvin ya, Calvin Cahyadi, nggak apa-apa teman-teman untuk komentar lebih banyak teman-teman ya. Oke, Bata ya. Bata mendalam. Emang Bata kenapa teman-teman? Bata kita cek ya. Bata emang kenapa Bata? Ada apa dengan Bata? FCA apa bukan sini teman-teman ya? Kita cek dulu sini teman-teman Bata ini. Ada masalah apa sih Bata? Sepatu Bata teman-teman itu ya. Apa ini? Bahas IOTF yang dikabarkan oleh Stockbit batal akuisisi dan kembalikan saham masyarakat sudah 31 dan pernah apa akan ARB jadi saya sangkut di 128. Oh ini jadi batal ini. Jadi ke apa namanya? Bata jadi batal gitu kan. Tapi saya ngebahas saham Bata aja yang ini IOTF sudah masuk soalnya IOTF ya. IOTF ini udah masuk teman-teman. IOTF udah masuk ya tinggal dibahas aja. Bata pemantauan khusus notasi khusus. Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif. Efek bersifat ekuitas dalam pemantauan. Nah, teman sudah ketahuan ya. Kita cek untuk kepastiannya, teman-teman ya. Berarti ini 15 teman-teman ya. Rata-rata 15 ya. Itu berarti FCA kelas 1 dan 5, teman-teman ya. Maka suka bilang saya kelas 1 dan 5, FCA 15, teman-teman ya. Kita cek kepastian dulu, teman-teman ya. Bata. Oh, nomor 5 aja, teman-teman ya. Berarti tapi udah sampai ke level 38 ya, aduh, benar-benar ya. Bebas ya, bisa. Berarti equity negatif dulunya, equity negatif di harga lagi berjalan, teman-teman 54, nah, tiba-tiba ada notifikasi dia masuk ke FCA kelas 5, maka terjadi penurunan. Berarti ini sangat mudah sekali
ya. Kalau kelas 5 apa? Equity harus dipositifkan teman-teman. Itu kan nanti dia akan bebas dengan sendirinya gitu kan. Nah, perhatikan teman-teman, equity-nya 56 miliar, hutangnya 121. Ini jangka pendek lagi teman-teman, hati-hati ya. Jadi secara laporan keuangan teman-teman ya, ini secara EK kurang baik teman-teman ya. Kenapa? Karena equity negatif dan hutangnya lumayan gitu kan. Hutangnya lebih besar daripada equity-nya, apalagi equity negatifnya. Udaranya ini -2, berarti kalau dia positif, equity-nya positif pun mungkin 2 kali teman-teman ya. Ya teman-teman ya, ini ya berarti harus dipositifkan equity-nya. Kita lihat revenue-nya teman-teman ya. Dia ada peningkatan enggak? 147 ke 65, ada penurunan teman-teman. Kuartal 1, 113 ke 95. Artinya ini cenderung menurun. Kalau equity-nya pingin positif, teman-teman, berarti kan revenue harus ditingkatkan gitu kan. Baru terjadilah istilahnya penghasilan yang besar atau penjualan yang bagus, maka terjadi profit yang bagus juga gitu kan. Atau ada suntikan modal teman-teman ya. Disuntik lagi modalnya harus lebih daripada 56 miliar gitu, minimal 70 atau 60 miliar ya gitu kan suntikannya. Baru jadi positif lagi ya. Atau diakuisisi teman-teman mungkin akan lebih baik lagi. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi secara LK kurang baik, teman, secara LK kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena equity-nya negatif, teman-teman. Jadi ini FCA tapi dia nomor 5 aja, teman-teman ya. Nomor 5 aja. Jadi selama dia masih equity-nya negatif, ini paling milik Banar loh teman-teman nih. Saya suka nih milik Banar nih. Suatu saat akan di-up loh. Equity-nya positifin aja teman-teman. Ini pasti di-up kok. Ya. Ini masih ada sentimen negatif gitu teman-teman si Bata ini. Kita untuk Today kan, Today teman-teman ya. Nah, jadi akan dia lepas daripada FCA ketika kelas 5-nya sudah mulai lulus. Yaitu equity-nya harus positif. Dengan cara apa? Dengan cara pastilah revenue ditingkatkan. Sementara ini ya, revenue-nya menurun, masih menurun, belum bisa memberikan dampak yang positif di kuartal 2 pun ya. 147 ke 65 kan menurun, teman-teman. Ya, teman-teman ya, seperti itu ya untuk si Bata. Sementara ini harus equity-nya harus positif dan hutangnya sudah lumayan besar juga, teman-teman ya. Apalagi itu jangka pendek, hati-hati PKPU. Nah, ini karena dia tidak di harga FCA, maka saya tidak akan memberikan tanda kenaikan dan penurunan ya. Saya komitmen untuk itu teman-teman. Ketika dia bebas daripada FCA baru saya akan memberikan kenaikan dan penurunan. Secara TA sebenarnya, secara TA nih, ini posisi uptrend loh teman-teman, mau uptrend ya. Kenapa? MA10 di bawah candle menuju ke atas. Cuma sayang banget ini harganya FCA teman-teman ya. Nah, jadi kalau FCA nih cenderung ditahan di sini dari bulan Juni kan. Nih, ditahan di MA 200-nya. Belum bisa ngebreak MA 200, belum ada. Nah, bisa ngebreak satu kali. Nah, dia terus ada set satu kali lagi. Cenderung dia istilahnya bisa ada. Ini milik Bandar loh, teman, perhatikan nih. Ini milik Bandar. Kenapa? Waktu ke tanggal 1 September dia ikutan, teman-teman, ikutan nih. Ikutan memaaf harga, ya. Berarti ciri-ciri ini milik Bandar, ya. Ini milik Bandar dan sejukan memberikan tahu kepada teman sini 108. Bila 108 atau lebih daripada 50,01 untuk PR rasio rata-ratanya itu milik Bandar. Jadi tenang aja. Asal dia bisa ngurusin equity-nya positif, Bandar akan memberikan dampak yang positif juga. Ya. Karena secara MA pun bagus. Apalagi perhatikan teman-teman ya. Si AO sudah ngambil ya. AO sudah ngambil dikit-dikit lah walaupun ngambil dikit-dikit ya. Kita cek dari tanggal 1 AO ya. Lumayan lah si AO teman. Kita cek 1 bulan. Walaupun bandar lokal sama si Foreign keluar ini teman-teman. Berarti ada bandar lain itu ya. Berarti ada bandar lain yang sudah mulai ngambil walaupun sedikit-sedikit. Jadi dimanfaatkan. Kalau FCA enaknya beda dengan MTN yang 50-an. Kalau FCA itu cenderung bergerak teman-teman ya. Bergerak aja ya, si harganya itu. Beda dengan MTN 50 perak gitu kan. Diem aja kayak patung teman-teman angka 50. Tapi untuk FCA itu cenderung volatil dia. Naik turun. Tapi dia suka ngikutin candlenya juga sama ngikutin. Sorry. Dia akan ngikutin MA-nya juga sama teman-teman ya. Oke teman-teman seperti itu ya. Kalau teman-teman suka dengan harga FCA ya silahkan aja. Cuman MTN ini karena FCA-nya bukan di FCA kelas 1 tapi kelas 5.
di mana syarat FCA kelas 5 harus positif equity-nya. Dengan cara fundamentalnya diperbaiki atau revenue-nya harus meningkat, teman-teman ya. Oke, Bata beres teman-teman ya. Cek lagi emiten WIDI, teman-teman ya. WIDI. Dari Akademi Lidikti apa nih? Akademi KLDI ya. Dikti ya 1101 Bahasam WIDI katanya ya. Udah sekarang udah di 46 bisa sampai berapa kira-kira? Dari Bomninyong. Oh, Bomnyong channel ya 6399. Analisa WIDI karena sudah sampai ke 50 katanya ya. Terus gimana teman-teman kalau sampai ke 50? Gak sabar. Bercanda teman-teman ya. Wis keren. Berarti kalau sampai ke 50 apa? Keren teman-teman. Udah keren kan? Udah kalau saya tinggal ngapus hitam, karena saya hapus ini teman. Udah saya tinggal hapus aja ini kan. Target saya sudah tercapai dengan baik. Nah, kalau menanyakan WIDI katanya sampai ke berapa? Saya tanya lagi teman-teman. Teman-teman mau persenan berapa? Mau ke tingkat berapa harganya? Teman-teman saya tanya balik kepada teman-teman ya. Saya mah katanya mau ke tadinya awalnya 25%. Sekarang sudah berapa persen? 143%. Nah, berubah pikiran enggak teman-teman ya? Jadi teman-teman ya, saya suka bilang kepada teman-teman, kalau teman-teman punya target contoh ke angka 55 gitu, 65, 75 teman-teman. Teman-teman patokannya itu contohnya gitu kan. Kalau teman-teman berdasarkan persenan, saya pengen 50% aja. Udah, soal dia naik atau tidaknya, teman-teman naik lagi atau tidaknya itu urusan nanti. Yang penting teman-teman target yang teman-teman inginkan itu tercapai. Terus ada lagi, target saya itu MA 10 sampai MA 20-nya ketika sudah dead cross. Atau pas nanti sekiannya menyentuh MA 20 ada teman kita tuh kan. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus punya patokan. Jangan sampai teman-teman nanti bingung. Saya itu mau take profit di harga berapa? Saya pengen 100%, 200% teman-teman ya. Teman-teman kalau pengen ke 100%, 200%, coba teman-teman berpikirnya saya akan ke 100%. Caranya itu teman-teman harus bisa nahan. Nah, yang nahannya itu yang suka agak sulit. Kenapa? Nah, contoh di sini teman-teman nih. Teman-teman punya harga di angka 14 perak, tiba-tiba naik ya. Set. Wis, naik nih tiba-tiba dibanting. Teman-teman akan ke atas, akan take profit enggak? Padahal targetnya pengen 100%. Ya. Oke, diuji lagi. Set, naik lagi kan, turun lagi. Set. Waduh, ini mau naik turun apa enggak gitu kan. Padahal target pengen 100%, diuji lagi kenaikan. Turunin lagi, teman-teman ya. Galau lagi, ini nggak bakalan naik. Udahlah take profit. Nah, akhirnya kan ya udahlah take profit aja daripada turun lagi. Nah, seperti itu kan teman-teman. Uji lagi naik lagi kan dibawa turun lagi. Wah, bener ya harus take profit ini mah gitu kan. Nah, karena seperti itu kan teman-teman, makanya teman-teman usahakan dalam trading teman-teman baik swing atau apapun ya. Udah, teman-teman mau berapa persen tinggal tentukan itu ya. Lihat potensinya. Contohnya MA 10 di bawah kanan menuju ke atasnya. Terus posisi MA 10-nya, MA 20-nya, teman-teman ya. Tentukan itu buat teman-teman ya. Itu saran dari saya, teman-teman ya. Dan satu lagi, pandai-pandailah bersyukur, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, Widi ya, kita cek dulu sini dulu, teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman. Nah, saya selalu mengecek dari sini Widi ini. Ada potensi kenaikan sampai ke level berapa? Widi 256. Ya, saya selalu menjelaskan ini. Ini adalah emiten milik bandar, punya harga bebas, mau ke atas ke mau ke bawah ke bebas dia mah, tapi punya patokan. Si bandar itu dia akan menjual di harga setinggi-tingginya dan akan ngambil seharga serendah-rendahnya. Kan prinsip dagang teman-teman ya. Kalau bandar itu prinsipnya dagang teman-teman ya. Saya punya barang ingin dijual harga tinggi, berarti saya harus ngambil di harga bawah. Ya, begitu teman. Prinsip dagang seperti itu. Oke teman-teman, di sini ada tanda kenaikan target 61 untuk ngebreak.
Ya, di sini 55, ada di angka 55 sama di angka 62. Berarti di sini teman ngebreak ini area sini. Bila dia ngebreak area 63 ya. Dengan tanda kenaikan di sini kan, berarti di sini kan ngebreak sini nih. Nah, teman sini nih, area ngebreak. Bila dia ngebreak area 63, artinya dia bisa melewati 63 lah teman-teman ya. Cenderung dia akan meneruskan kenaikan. Tetapi apabila dia hanya tersentuh sama shadow aja, mungkin dia akan koreksi dulu ya. Koreksinya ke arah mana? Ini kan harga sini ya, pas banget itu di situ ya. Bisa jadi dia akan ke level sini dulu, teman kan ada tanda penurunan nih. Saya bikin tanda penurunan lagi deh, biar nanti teman-teman tahu ya. Makin banyak tanda penurunannya, teman-teman tahu. Sengaja ya. Sini kan banyak tanda kenaikan, saya bikin juga kan, jadi banyak penurunan. Jadi teman-teman, oh level sini sudah ada lowi, level sini tinggal dihapus-hapusin aja. Karena ini gap teman. Ingat ya, dia kenaikannya dengan gap. Maka hati-hati ketika dia naikin arah-arah, maka akan turun dengan ARB. Hati-hati. Saya batasin penurunan sampai MA20. Ikutin MA20-nya. Tentunya kalau udah kenaikan di MA20 ikutin. Ikutinnya kenapa? Kalau dia jatuh ke MA20, terus dia ada putar balik lagi, cenderung dia akan uptrend kembali. Tetapi kalau dia jebol, hati-hati teman-teman, jangan melakukan apapun. Kalau take profit ya silahkan take profit, tapi kalau mau average silahkan jangan average dulu, tunggu putar baliknya aja teman-teman. Tinggal teman-teman pastikan teman-teman mau take profit di harga berapa, itu aja teman-teman ya. Kalau dari saya kan ke anak 61 nih teman sini, 62 ya. Cenderung kalau dia pengen up lebih tinggi lagi ya dia harus koreksi dulu dong, gitu. Harusnya koreksi dulu ini. Karena kenaikan sudah mulai di level agak lumayan tinggi juga teman-teman ya, sudah angka 145-an. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 kalau nggak salah belum ya, 15 16 itu belum, mungkin ke 20 kali arah kali ya kalau untuk. Ini kan WD itu saham akselerasi teman-teman ya. Jadi kenaikan emang luar biasa teman-teman. Nah, saya mentokkan sampai ke 63 teman-teman ya, 62. Soal di sini kan saya patokannya. Oke. Bila mana? Bila mana nih? Dia mentok, teman-teman, mentok. Terus dia terjadi break 62, berarti dia akan melanjutkan kenaikan. Kita akan cari lagi untuk targetnya. Tetapi apabila break dikit terus diturunin, nah, tapi syaratnya harus nge-break dulu, teman-teman, jangan sampai shadow aja. Kalau masa-masa shadow dia akan melanjutkan penurunan ke akan lebih rendah lagi. Tapi kalau sudah nge-break, walaupun turun berarti tanda ke yang lebih tinggi di sininya sudah dilalui dengan baik. Artinya dia akan melanjutkan ke level selanjutnya di harga tengah di sini. Di angka 98 atau angka 100 dan mungkin bisa ke level 127 lagi gitu. Karena ini emiten yang dikuasain sama bandar, teman-teman. Ya teman-teman, sementara ini si bandar lokal belum melakukan penjualan yang signifikan, bahkan mengambil terus dari tanggal 27 Agustus. Mumpung di bulan Agustus kita cek siapa yang si DH sampai 1 miliar teman-teman ya. YP, AZ ini broker bagus semua, YU dan teman-temannya sudah banyak yang keluar. Koren biarin aja teman, cuma 5 juta doang kok ngambil hari ini. Jadi fokus sama bandar lokalnya aja teman-teman ya. Bandar lokalnya cenderung bagus ya. Oke teman-teman, coba pesan saya dari buat teman-teman ya. Tentukan target teman-teman mau harga berapa dan persenan berapa. Kalau teman-teman pingin masih harga yang lebih tinggi lagi, ikutin permainan bandarnya. Ketika naik dia ada koreksi, ikutin koreksi. Selagi dia turun, contohnya di bawah udah 100 nih teman-teman, gak mau cut loss gitu ya. Saya yakin ini akan ke sini contohnya gitu teman-teman ya. Selagi dia tidak jebol sini nih, 28 lagi, cenderung dia akan di-up kembali teman-teman. Mungkin harus ditahan di level sini berarti 33 ya. Jadi selama dia tidak jebol area 33 teman-teman ya, cenderung dia akan di-up lagi. Karena dia pun harus putar balik dulu teman-teman ya. Dan selama MA200-nya belum dipotong, artinya belum menyentuh MA200, cenderung masih uptrend, teman-teman. Apalagi kalau MA10-nya dibelokin, tapi MA20-nya masih menuju ke atas, fix itu akan terus uptrend. Ya, dari saya sampai ke 63 dulu. Bila jebol MA3 dengan body, baru kita akan bahas lagi untuk kenaikan selanjutnya. Karena saya pikir di sini ada tanda kenaikan. Saya hanya memberikan kepada teman-teman sampai sini aja dulu. Teman-teman saya berikan kembali ke sini. Biarkan teman-teman merasakan tandanya bersyukur teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman targetnya sudah yakin dari awal memang mau ke arah contoh harga tengah, ya udah saya bikin harga tengah aja lah. Itu kan contohnya gitu. Ya teman-teman sampai sini nanti targetnya gitu teman-teman ya. Nanti saya bikinkan lagi ke level berapa ini? Ke angka 127 ya. Nanti kan saya bikinin lagi. Yang penting kita tercapai sini dulu ya. Nah, ini pilihnya di sini aja dulu nih ya. Target sini dulu ya.
Nanti ini target utamanya ya. Bagaimana mau ke arah sini, ke arah lebih lanjut lagi gitu kan, sedangkan target utamanya tidak bisa dilalui. Makanya saya bikin target utama di sini dulu ya, karena saya kan tidak punya lagi target ke sana. Kecuali nanti kalau sudah tembus dengan body baru kita bicarakan lagi untuk target berikutnya, teman-teman ya. Oke, penguatannya bagus ya bahan laporannya ya. Lanjut ada Mine, teman-teman, Mine. Mine. Dari Bro Andri Nurs Rinadi 3030. Bahas Mine ya. Nah, nanti Mine-nya saya bahas, SCMA-nya saya taruh, teman-teman ya. Nah, SCMA-nya taruh ya. SCMA-nya nanti saya taruh ya. Saya bahas Mine-nya dulu ya. Mine, Mine dari dulu, teman-teman. Kalau saya bingung, teman-teman, atau teman-teman bingung gitu ya, saya selalu menggunakan ini. Ya, ini contohnya kan emitennya seperti apa sih? Nah, udah keluar kan 10 tahun. Emiten yang di up dan sekarang lagi mencapai harga overnya 7 milik fundamental. Jadi si itu emiten yang lagi high-nya gitu, teman-teman ya. Lagi hipernya ya. Berarti bagus, teman-teman, kalau begini mini ini. W-nya si lagi keren ya. Target yang saya targetkan tercapai juga di sini, teman-teman ya. Kita kasih tanda juga tercapai. Ini baru kemarin sore, teman-teman ya. Masih ada peluang ke harga tertinggi selanjutnya, teman-teman. Kenapa nih? Dia udah ngasih tahu nih. Nah, ini target selanjutnya nih. 705, teman-teman ya. 705 di sini cuman ada candle si kepala kembar ya, hati-hati aja, teman-teman. Terus apalagi? Karena ini si kepala kembar, maka saya tidak akan menjadikan target di sini, teman-teman. Saya bikin target penurunan 1,545 target penurunannya. Kenapa di situ ada gap? Lalu di sini ya, ini adalah kerjaan market maker, teman-teman ya. Tanda kenaikan juga sudah mulai dicoba kemarin ya. Saya bikin lagi tanda penurunan di mana sini, teman-teman. Nah, teman-teman ya. Semakin banyak penurunan, tanda penurunan yang saya bikin tidak kejebol, berarti posisi aman, teman-teman ya. Makanya saya bikin tanda penurunan gitu kan yang banyak ya. Nanti kalau sudah mulai terjebak, teman terjebak, mulai dilalui tanda penurunannya, artinya apa? Artinya dia cenderung akan turun. Nah, kita bercerita dulu. Karena emiten ini adalah istilah milik fundamental di angka 7, teman-teman ya. Tapi dia lagi tinggi-tingginya gitu kan. Tapi dia belum merasakan harga kan sampai sini doang 630 kan. Yang dihitung tuh 630-nya, teman-teman ya. Tapi sesungguhnya dia tuh punya harga di angka 700 untuk harga tertinggi. Ini si kepala merah leher panjang saya bilangnya, teman-teman. Jadi masih ada punggungnya harga ke arah sini. Ya, apabila ngebreak, teman-teman ya. Jadi apabila si Menene ngebreak, teman-teman, area 705 dikit aja 720, 710, teman-teman. Yang penting dikit aja, teman-teman ya. Cenderung dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Tetapi apabila hanya tersentuh sama shadow aja, ya cenderung dia akan turun kembali untuk melakukan ngambil tenaga lagi, teman-teman ya, untuk bisa ngedabrak lagi gitu kan. Dengan catatan dia turunnya, ataupun koreksinya tidak lebih daripada angka 530 ya. Karena kan ini market maker ini yang ngerjain kan. Makanya turun sampai sini tuh tidak masalah, 530 tidak masalah, yang penting dia tidak dijebol. Yang lebih bagus lagi sebenarnya turunnya level sini MA20 pas banget di di 545, teman-teman, sebagai MA20-nya. Ini akan lebih baik lagi di sini. Kenapa? Karena ditahan di MA20-nya kan. Kalau di sini kan tidak ada tahanan kecuali ini nih. Kedal apa namanya? Kedal tinggi ini. Makanya tengah kendala tinggi itu kan kenapa harus di sini, teman-teman? Artinya menyisakan sedikit, teman-teman ya. Biar tidak dijebol yang ini si kendala tinggi ini nih. Makanya kalau dia dijebol, hati-hati, dia bisa turun lebih ke bawah lagi ya. Bisa-bisa dia turun ke level 474 lagi gitu ya. Makanya kalau dia pengen up, ya berarti harus bisa melewati 700-an kan. Lebih dikit lagi, teman, nggak jadi masalah. Yang penting dia sudah melewati harga tertinggi yang sebelumnya. Walaupun dia koreksi nggak jadi masalah. Oke, teman-teman ya.
Bandar Poren terus-terusan ngambil. Perhatikan nih, Bandar Poren ngambil terus ya. Bandar lokal sedikit demi sedikit ya keluar. Perhatikan. Turun, 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 naik lagi dikit, turun lagi, naik lagi dikit, turun lagi. Itu penurunan lebih banyak daripada pengeluaran. Sorry, penurunan atau pembuangan lebih banyak daripada pengambilan. Artinya si bandar lokal lagi berusaha untuk diturunkan. Bandar Poren coba berusaha untuk naikin. Ada beberapa kali dia keluar tapi tidak terlalu signifikan di sini kan. Diambil lagi di area tingginya sini, lalu dia keluar lagi 2 hari. Ya, saya pikir kalau dia menutup area gap ini dulu akan lebih baik lagi. Ya, itu dari saya teman-teman ya. Bahkan dia ada peluang lagi ke harga lebih tinggi lagi karena ini belum ada sebelah kirinya belum ada tanda kenaikan gitu. Malahan sebelah kirinya yang terakhir itu di sini. Ya, targetnya 700-an. Apabila dia tidak bisa nyampe dengan body, teman cenderung sama shadow aja, cenderung dia akan turun kembali untuk ngambil ancang-ancang. Ya, seperti itu ya. Jadi pungutan bandar porennya bagus, cuma bandar lokalnya lagi ngejual dulu ya. Nanti kalau sudah bandar lokal ngambil lagi, poren ngambil lagi, cenderung dia akan di-up kembali ke harga yang lebih tinggi, yang lebih tinggi lagi daripada harga sekarang di sini ya. 700. Si smart money pun berhasil dengan baik ketika dia ada perkumpulan yang banyak, terjadi kenaikan yang luar biasa. Nah, dia sudah bikin kubu lagi kemarin, terjadi kenaikan lagi. Nah, ini sudah mulai ada nih riak-riak perkumpulannya. Makanya dia kalau koreksi dikit-dikit sama sini, yang penting tidak jebol, smart money kumpul dengan baik, saya pikir tanda kenaikannya, ini bisa melebihi harga sini. Ya, 705 lebih dikit, cenderung dia akan uptrend kembali. Oke teman-teman, untuk sementara gitu aja dulu ya, untuk si Mine teman-teman ya. Lanjut sekarang ke emiten apa? MDLA teman-teman ya. MDLA. MDLA dari Bro Padil Ripai ya. Mohon maaf ya teman-teman baru dibahas ya. Ini MDLA nyangkut di 310 teman-teman ya. Nah, oke 310 ya. Wih, tinggi dong teman 310. 310 di mana? Di sini di atap ya. Di sini teman-teman ngambil. Di sini ngambilnya. MDLA. Emiten kemarin sore ini kan. 35 juta 25%. Masyarakat 25% ya. Kita cek di sini. Harga tengah baru keluar, harga sudah mulai di harga tengah ke bawah, sudah cenderung agak murah dikit. 310 area atap sini ya. Kalau dari saya sementara ini teman-teman kita gedein dulu dikit. Saya tidak punya tanda kenaikan di sini. Saya tidak punya tanda kenaikan kecuali di sini satu nih. Nah, di angka 250. Oke, 250 target kenaikannya. Di mana lagi? Nah, hari ini sudah menutup bagus nih teman-teman ini nih. Si MDLA ini sudah ditutup nih sama si kerjaan market makernya. Kalau besok hari Senin ketika masuk teman-teman ya, dia ada pantulan itu bagus, berarti sini tidak punya PR lagi. Kalau dia mantul keren. Kerennya kenapa? Dia sudah menutup PR market makernya. Tetapi apabila dia turun, apabila turun teman-teman ya. Dia tidak boleh melebihi candle yang panjang ini. Harus disisain dikit. Nah, mungkin di area sini. Kan ada sedikit nih lurus nih. Nah, minimal di sini nih. Ini masih posisi bagus, masih posisi uptrend lah teman-teman ya. Masih bisa dipertahankan lah untuk secara TA masih bisa dipertahankan. Ya. Tetapi kalau jebol dari situ hati-hati, penantian menanti untuk penurunannya. Nah, kalau saya boleh saya hapus dulu. Ini kan tanda kenaikan sudah dilewati dengan baik, teman-teman ya. Saya di sini dulu, saya bikin dulu tanda kenaikannya tercapai. Nah, sudah tercapai, teman-teman. Oke, teman-teman sudah tercapai dengan baik. Saya hapus yang bawahnya ya. Yang penting sudah saya kasih tanda bahwa saya pernah membahas di sini aja. Oke, saya gedein lagi untuk area penurunan ke bawahnya ya. Tanda penurunan sini nih, 1 teman-teman, itu tanda penurunannya, dia 202. Terus di mana lagi? Sini gap 189. Aman. Di sini seekor hijau doang. Ada seekor hijau sini nih, di angka 185 ya. 185 ada area untuk penurunannya. Nah, teman-teman seperti itu tuh ya. Jadi
Walaupun turun lagi, kalau kalau ada pantauan di sini bagus nih, cenderung dia menutup PR gap yang di sini kan. Ini PR gap teman-teman, open gap up, open gap down kan, langsung di up lagi gitu kan. Artinya meninggalkan PR. Dibatasi sampai sini teman-teman ya, sampai sini nih. Jangan sampai lepas daripada 216 ya. Cenderung dia akan downtrend kalau lepas daripada sini. Jadi batas toleransi di sini. Saya tidak punya kenaikan di level 250. Tetapi kalau teman-teman pingin istilahnya pingin average, tunggu dulu, jangan average dulu, biarin aja dulu. Karena masih ada punya kesempatan untuk ada pantulannya. Ya. Ini pun saya sebelah kirinya kan tidak punya tahanan, teman-teman ya. Artinya nih akan cenderung naiknya bebas-bebas aja gitu kan. Apalagi MA20 lagi menunjuk ke atas. Ya. Oke, apabila sudah ngebreak area 248, di break aja teman. Saya pikir untuk kenaikan selanjutnya akan lebih baik lagi. Dia bisa melewati 284 dengan body, nanti mungkin 310 bisa kesampaikan teman-teman ya. Cuma karena posisinya lagi uptrend juga ini teman-teman. Kalau di sini kan masih uptrend. Kalau sekarang posisinya masih uptrend. Karena emang 20-nya menuju ke atas. Cuman pungutannya. Bandar Poren terus mungut barang. Perhatikan sini mungut barang tapi sedikit-sedikit tapi terlihat jelas bahwa si Bandar Poren terus mungut barang. Bahkan hari ini pun ngambil 133 juta teman-teman ya. Kita cek today. Untuk Poren ya ada si AK kan 12.000 lot, BK juga masuk. Ya. Jadi walaupun penurunan diambil sama Bandar Poren. Perhatikan sini Bandar Poren ngambil. Walaupun si bandar lokal ngejual tapi biarin aja ya. Saya kita lihat di sini pembuangan ketika si Poren ngambil ya tanggal 27 deh. 27 Agustus. Ada broker yang bagus enggak? Ada si IP bagus teman, IP, CP bagus, ini ada si Ayat juga bagus. Walaupun ngambil sendiri ya. Nah, PD sama yang lainnya bisa jadi kebagian daripada smart money. Perhatikan ketika smart money ngumpul bagus terjadi kenaikan lagi. Ini smart money ngumpul, mudah-mudahan nanti ada smart money tinggi ya teman-teman ya. Minimal di level ini sama lah. Maka tidak berapa lama kemudian dia akan up. Karena posisi bandar lokal lagi jualan dulu teman-teman ya. Ini CC sama si PD ini bandar lokalnya. Tapi terdeteksi sini PD sudah mulai ngambil lagi ya. Walaupun sini ada pembuangan tapi PD sudah mulai ngambil lagi 2,4 miliar ya. Oke teman-teman, siapa yang memimpin di tanggal 27-nya? Ada si BK sama si itu broker bagus juga teman-teman si BK. Cuma sayang banget si BK memimpin. Saya tidak suka nih kalau si BK memimpin gitu ya. Lebih baik CC, ZP, AK memimpin itu teman-teman ya. Kalau BP kepemimpinannya ya seperti inilah teman-teman ya. Turunnya benar-benar drastis. Emang kayak gitu kerjaan market maker sesungguhnya begini teman-teman. Apa istilahnya memberikan dampak yang kurang baik terhadap psikologis kita. Gitu. Ya teman-teman seperti itu ya MDLA itu posisinya bandar poren akumulasi bandar lokal jualan. Tetapi di samping bandar lokal jualan ternyata broker PD sebagai way-nya gitu ya sudah mulai ngambil. Oke, teman-teman pengambilan juga lumayan. Kalau mau average jangan average dulu, santai aja dulu teman-teman ya karena masih posisinya downtrend. Biarkan dia menemukan jalan terakhirnya untuk up-nya ya. Saya pikir kalau besok ada kenaikan bagus teman-teman ya. Cenderung dia sudah menutup PR-nya kan yang ini nih. Tanggal 1 September. Jadi walaupun dia turun lagi nanti mungkin teman-teman beringan average di bawah aja. Kalau teman-teman anti cut loss lebih baik tunggu di bawah aja. Ya. Kalau terjadi penurunan ya. Karena masih ada kemungkinan bisa up. Kenapa? Karena pas banget ditahan di sini kayak MA20-nya sama pas banget di turunan market maker yang ini. Nah, teman-teman karena ini sudah mulai jalan 1 jam lebih ya. Maka saya udahan dulu ya. Mungkin besok kita sambung lagi ya. Mohon maaf ya apabila obrolannya ngalir ngidul lah teman-teman ya. Nanti mungkin kita bahas lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.